Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Nadus Nugroho ingin menyampaikan sebuah presentasi video pembelajaran secara singkat saya pada mata kuliah ilmu pertanah untuk sesi yang keempat atau minggu keempat mengenai membuat sudut siku-siku. Nah, dimana seperti biasa sebelum memasuki ke dalam materi perkuliahan, sedikit ada motivation letter yang ini merupakan hasil dari saya ciptakan sendiri, bahwa jika terlalu susah menggapai sesuatu yang tegak, pikirkanlah sisi miringnya walaupun akan lebih jauh. Kurang lebih seperti mata kuliah kita sekarang, yaitu mengenai siku-siku. Ini segitiga siku-siku, ini sesuatu yang tegak itu di sini, posisi kita di titik C. Nah, saat mencapai titik atas ini puncak kita susah, maka kita perlu lari ke titik A untuk menggapainya menggunakan sisi miring, walaupun akan sedikit lebih jauh, namun akan lebih mudah dalam prosesnya. Mungkin di sini bisa teman-teman buatkan tangga atau yang lain. Nah, itu sedikit motivation untuk teman-teman semua. Nah, selanjutnya untuk materi perkuliahan di sini, untuk outline-nya saya bagi menjadi 4 outline atau 4 pokok pembahasan perkuliahan, di mana yaitu ada menggunakan cara sederhana membuat siku-sikunya. Itu ada yang kedua, ada cara dengan alat sederhana, terus ada dengan alat bercermin, dan ada juga dengan alat yang berprisma. Nah, lanjut ke outline yang pertama atau pokok yang pertama, itu membuat siku-siku, sudut siku-siku menggunakan cara sederhana, yaitu di dalam modul karya Sutomo Wongso Citro sendiri bisa teman-teman akses di Google Book ataupun di library.nusaputra.ac.id, masukkan buku ilmu pertanah atau Sutomo Wongso Citro, nanti akan ketemu buku itu, dapat teman-teman akses, dan juga bisa teman-teman pinjam di perpustakaan. Kalau tidak salah data kemarin itu ada sekitar 5 atau berapa buku gitu, jadi bisa teman-teman pinjam. Nah, itu yaitu yang cara pertama, itu dengan membuat garis seperti biasa, yaitu ada garis AB, terus ada di tengah-tengah antara AB ini ada titik P, di mana di sini titik P ini tegak sebagai nanti tinggi dari segitiga siku-sikunya itu. Nah, lalu ditarikkan garis ke bawah dengan perbandingan sisinya, yaitu 3, 4, 5. Akan terbentuk kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya untuk cara yang kedua, itu sama dengan garis A dan B, namun untuk titik potongnya ini ditempatkan di sisi tengah atau midpointnya, titik tengahnya antara titik A dan B ini. Nah, di tengahnya ada titik P, sama seperti yang sebelumnya, yaitu ditarik garis secara vertikal, garis C, di mana di sini nanti sebagai panduan dari segitiga siku-sikunya tadi. Nah, namun ini masukkan perbandingan sama seperti ini, yaitu 3, 4, 5, dan di mirrorkan atau di copy pastekan ke arah yang berlawanan, maka akan membentuk sebuah segitiga sama sisi atau sama kaki, sama sudut atau sama kaki, maksud saya, bukan sama sisi. Nah, di sini ada sisi yang sama, kaki yang sama, yaitu kaki AC dan BC, memiliki sudut yang sama, sudut A dan sudut B. Nah, ini bisa dianggap sebagai sebuah sudut siku-siku. Nanti akan lebih lanjut saya praktekkan di dalam perhitungan Excel yang sudah saya buatkan. Nah, selanjutnya itu ada cara dengan alat sederhana. Nah, untuk alat sederhana sendiri nanti terbagi menjadi beberapa macam alat. Yang pertama itu alat kurang lebih seperti ini, yang biasa digunakan oleh tukang batu, yang dapat dibuat dari 2 sumbu dinding bangunan yang saling tegak lurus. Nah, alat ini dibuat dari kayu yang terdiri dari 2 batang kayu yang dibuat saling tegak lurus. Nah, ini kalau bagi teman-teman yang sudah memiliki pengalaman di bidang konstruksi bangunan, terutama rumah ataupun yang lainnya, pasti sangatlah familiar dengan alat-alat seperti ini, karena ini digunakan saat di sudutan dari pojokan rumah atau apa, mengukur apakah si pojok rumah itu benar-benar siku atau tidak. Untuk alat lainnya mungkin bisa menggunakan segitiga siku-siku juga,
beberapa tukang sudah memilikinya. Nah, selanjutnya ada alat yang kedua, ini kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, namun ini kebanyakan digunakannya untuk pemasangan bopleng atau titik-titik rencana atau batu di mana pondasi akan dibuat ataupun batasan dari lahan yang akan kita bangun. Namun untuk alat yang tertampil di sini ini untuk yang di posisi tengah, jadi yang bisa terbagi menjadi sudut-sudut. Namun biasanya kalau di lapangan ini bisa digunakan di semua arah, tidak harus di tengah. Jadi kalau memang hanya di pojok, ambil saja satu sudut siku-sikunya. Selanjutnya yaitu alat yang ketiga, yaitu bisa dibilang alat yang lebih baik daripada kedua alat yang sebelumnya, yaitu alat yang terbuat dari logam yang berbentuk silinder atau limas atau kerucut juga, seperti gambar 2C ini. Ini berbagai macamnya, dari alat ini namanya sama, namun bentuknya berbeda saja. Dilengkapi dengan celah-celah sedemikian letaknya, hingga bidang yang melalui dua celah yang berhadapan letaknya itu saling tegak lurus pada bidang yang melalui dua celah yang berhadapan lainnya. Pada waktu digunakan, alat ini dapat ditempatkan di pada atlas atau kaki tiga, ya, dan pemakaiannya sama dengan dua alat yang telah saya bahas sebelumnya. Nah, selanjutnya pada pokok yang kedua itu mengenai yang ketiga, itu ada cara dengan alat yang bercermin. Nah, alat yang bercermin ini kalau yang modern sudah banyak kita pakai, mungkin seperti waterpass, theodolit, dan lain-lain. Namun di sini masih lebih ke yang dengan yang paling kuno, yang paling awal lah. Nah, di sini saya menjelaskan terlebih dahulu mengenai cermin sudutnya. Cermin sudutnya ini sendiri terdiri dari dua cermin, yaitu cermin 1 dan cermin 2, di mana ini ditempatkan di dalam sebuah kotak dengan satu sisinya terbuka seperti yang ada di gambar ini. Jadi cermin satunya itu di sini, yang sini, dan cermin 2-nya yang di sini. Jadi saling membuka ruangan gitu. Nah, bidang kotak di atas cermin itu diberi lubang. Kotak ini ditempatkan sebagai pegangan. Pada pegangan ini di sebelah bawahnya diberi gelangan yang mengikatkan tali unting-unting, sehingga kotak ini dapat ditempatkan tegak lurus di atas suatu titik pada tanah. Nah, prinsip dari cermin tadi itu seperti yang diterangkan pada gambar 3B ini, bahwa titik P, yaitu titik P itu mana ya? B, C, titik P di sini mendapat sinar cahaya atau bisa matahari ataupun lampu. Nah, tiba-tiba cermin itu, cermin 1 yang ada di titik A di sini, mungkin saya perjelas menggunakan LED. Nah, titik P di sini, titik A di sini. Nah, setelah mendapatkan sinar cahaya dari P ke titik A, maka akan dipantulkan oleh cermin 1 tadi ke titik cahaya AB. Nah, berarti titik ini mantul ke titik B di sini, atau diterima oleh cermin yang kedua. Nah, selanjutnya pada cahaya yang diterima oleh cermin kedua di titik B ini akan dipantulkan menjadi cahaya di titik B dan M, atau ke sini, yang ke arah sini. Nah, di sini posisi mata kita melihatnya. Maka karena sudutnya itu tadi tersedia dan lain, di sini muncullah sebuah rumus di mana mu sama dengan delta PAB sudut ditambah dengan delta ABM. Jadi yang ini, yang pantulan pertama ditambahkan dengan pantulan kedua. Bukan delta, mu sama dengan sudut PAB yang di sini ditambah dengan sudut ABM yang di sini. Nah, lalu masing-masing ini kan karena disimbolkan, untuk PAB disimbolkan dengan beta, dan untuk yang di ABM disimbolkan dengan gamma. Nah, maka dapatnya mu sama dengan 2 beta plus 2 gamma. Nah, beta itu sendiri itu sama dengan 90 derajat dikurangi A1. A1 itu ini,
yang di titik A, poin 1 atau yang atas dari garis pantulan. Nah, dan gang yang di atas garis pantulan yang dihasilkan dari pantulan cermin 1 tadi atau yang ada di sini. Nah, lalu A1 dan B1 ini saat kita jumlahkan sama dengan 180 derajat minus alfa. Kalau alfanya bisa diabaikan juga silahkan. Nah, maka mu tadi dimasukkanlah bersama tadi, maka menghasilkan 360 min 2 kali A plus A1 kali menghasilkan 360 derajat dikurangi 2 kali A1 plus B1, atau saat disederhanakan itu akan menghasilkan 2 alfa. Maka jelaslah sekarang prinsip cermin sudut, yaitu sudut antara sinar cahaya yang masuk dan sinar cahaya yang keluar itu sama dengan 2 kali sudut antara dua cermin di dalam cermin sudutnya. Karena hasilnya tadi di sini 2 alfa. Alfa itu ini angka di sini. Kalau teman-teman pengen mencari alfa itu mana? Alfa, beta, gamma. Nah, selanjutnya itu buatlah titik kurang lebih seperti ini. Ada titik A, B, C sampai E, A, B, C, D, E. Nah, lalu pilihlah titik tengah-tengahnya sebagai titik itunya dan tambahkan keterangan F, G, H. Sebagai H-nya sebagai pusatnya tapi. Nah, bisa teman-teman baca sendiri di sini, dan nanti bahwa sudut HCE ini sama dengan 90 derajat atau siku-siku tadi. Nah, sekarang sudut alfanya berapa saat terjadi pada di cermin 1 dan cermin 2. Nah, setelah cermin 1 diubah keadaannya dengan memutarkan skrup C tadi, skrup yang ada di titik C ini, maka akan menjadi setengah dikali 90 derajat atau sama dengan 45 derajat. Mungkin di sini skrup C-nya ini akan diarahkan ke arah G ataupun F. Tapi mungkinnya ke arah G sih kalau menghasilkan sudut 45 derajat ini. Nah, selanjutnya itu pokok yang keempat atau pokok yang terakhir, yaitu menggunakan alat berprisma. Pada alat berprisma ini saya membagi menjadi beberapa macam prisma. Yang itu pertama prisma 3 sisi. Nah, di mana prisma 3 sisi ini terbentuk dari prisma A, B, C dari gelas yang penampangnya mempunyai bentuk segitiga, siku-siku atau sama kaki. Bidang AB di sini sebagai sisi miringnya, AB sebagai sisi miring dengan sudut pemiringannya segitiga siku-siku dibuat dengan sebagai cerminnya, sedangkan dua bidang lainnya AC dan AB, AC dan BC di sini itu dipolis. Nah, prisma ini akan dimasukkan dalam montur atau semua bidang yang tertutup kecuali dua bidang AC dan BC yang dipolis itu tadi. Nah, montur itu dilengkapi dengan adanya pegangan di bawahnya. Bentuk prisma ini bisa dilihat pada gambar 3 strip 4 titik A. Nah, monturnya itu yang atas ini. Pegangannya ini. Nah, dari prinsip prisma segitiga tadi, kalau mau dijelaskan perhitungannya kurang lebih akan seperti ini, dan hasil akhirnya kepada seorang pembantu pengguna prisma ini sama dengan cermin sudut. Jadi posisi orang yang penggunanya itu sama seperti cermin sudutnya. Maka mata yang ditempatkan di titik K di sini itu melihat bayangan pada titik Q yang di sini dapat melihat bayangan secara siku-siku. Nah, kepada pembantu yang ada di titik L di sini itu dapat kelihatan bahwa mata si K orang K di titik K ini akan berhimpitan secara langsung dengan salon yang ada di titik Q tadi. Maka garisnya itu kurang lebih akan menjadi KRL
tegak lurus dengan PRQ. Nah, selanjutnya itu alat berprisma yang segi 5 atau pentagon namanya. Kalau yang lainnya itu nanti ada heksagon dan lain-lain. Namun di dalam sini itu kita cuma mempelajari mengenai 3 prisma dan segi 5 atau 5 prisma. Nah, di sini sama bentuknya gini-gitunya. Namun pada prisma segi 5 ini bisa menjadi lebih mudah karena salah satu sudutnya itu sudah dipancuh atau dipatok. Nah, keuntungannya itu ada 3, yaitu medan penglihatan menjadi lebih besar, kayak seakan-akan diperbesar. Terus tidak banyak kehilangan sinar cahaya karena sinar yang masuk tegak lurus di dalam prisma. Nah, seperti ini, harap bisa teman-teman baca sendiri di dalam teks di sini. Dan titik potong sinar cahaya yang masuk dan sinar cahaya yang keluar letak di dalam pentagon itu sendiri. Jadi tidak terpecah seperti yang prisma segitiga tadi. Nah, karena keuntungan ini menjadikan penggunaan pentagon ini lebih menyenangkan dan mudah daripada yang segitiga. Nah, yang terakhir itu ada dwiprisma atau prisma yang ganda. Ini bisa keduanya dari segitiga ataupun dari keduanya itu segi 5 ataupun kombin antara segitiga dan segi 5, di mana sekarang dapat dibeli si alat dwiprisma ini secara kesatuan. Jadi tidak perlu menggabungkannya secara sendiri, namun tinggal kita pilih yang versinya seperti apa. Yang kurang lebih saya sebutkan tadi. Kurang lebih gambarnya seperti ini, kedudukan jalurnya saat kondisi awal lurus. Nah, nanti saat teman-teman mau mengarahkannya bisa diarahkan menjadi berbeda posisinya atau gimana. Oke, mungkin itu sedikit pengantar materi pada perkuliahan ilmu pertanah sesi keempat mengenai membuat garis siku-siku. Dan di sini tidak lupa juga saya masukkan tugas untuk teman-teman agar ada kegiatan di dalam kegiatan pembelajarannya dan lebih mendalami lagi materi kali ini. Nah, tugasnya itu melanjutkan tugas yang sesi 3 kemarin. Kalau yang 3 kemarin itu membuat garis lurus dengan jarak dan penelitian yang harus teman-teman perhitungkan, lalu teman-teman sajikan dan kirimkan. Nah, pada kesempatan sesi keempat ini masih menggunakan lahan atau permukaan tanah yang teman-teman gunakan pada sesi ketiga kemarin untuk membuat sebuah proyeksi sudut siku-siku seperti materi di atas. Teman-teman bebas untuk memilih cara mana yang sekiranya alatnya itu tersedia dan lebih membantu teman-teman. Nah, lalu dokumentasikan sudut siku-siku tadi. Jadi contoh ini garis, teman-teman garis dari permukaan tanah yang teman-teman hitung, baik yang datar ataupun yang miring, nanti silakan masing-masing sama. Nah, nanti di tengahnya atau di mana silahkan teman-teman bebas membuatkan sebuah proyeksi sudut siku-siku atau benda yang tegak lurus dengan permukaan tanah teman-teman tadi. Nah, setelah itu teman-teman sudah membuatkan patokan atau bisa dibilang patokan yang berbentuk tegak lurus dengan lahan tadi. Nah, teman-teman dokumentasikan patokannya itu dengan menyertakan bukti bahwa patok yang teman-teman buat itu siku-siku, bisa menggunakan busur ataupun alat sejenisnya. Dan buatkan juga sketsa seperti yang minggu kemarin teman-teman buat atau minggu ketiga teman-teman buatnya di dalam satu file dengan dokumentasi tadi, yaitu dalam file PDF saja agar mudah dalam mengoreksinya. Nah, ini yang tadi saya sempat janjikan, yaitu mengenai contoh perhitungan di Excel yang sudah saya buatkan mengenai siku-siku. Nah, di sini kalau mau mempelajarinya lebih lanjut bagaimana cara membuatnya, bisa teman-teman buka di sheet yang hitung. Nah, di sini sudah saya buatkan sebuah formula di mana ini secara mengikuti contoh yang ada di panduan yang saya pelajari, lalu saya praktekkan ke dalam perhitungan di sini.
Nah, dari perhitungan yang ada di sheet hitung ini banyak, totalnya ada berapa ribu kolom, ada 12.201 kolom, dan barisnya itu sampai baris L. Nah, dari perhitungan ini nanti bisa menampilkan Pythagoras ini atau tampilan siku-siku ini secara otomatis yang kurang lebih juga ada nanti sekitar 5.000 model Pythagoras atau segitiga siku-siku yang bisa teman-teman adopsikan. Nah, di sini di dalam program ini sudah saya modelkan. Nah, ini nanti bentuk dari gambar segitiga siku-sikunya, dan ini merupakan kolom di mana teman-teman bisa mengubah atau mengatur dari segitiga ini nanti mau dengan ukuran seberapa. Nah, contohnya di sini terlihat ya 70, saya besar di 80%. Nah, di sini ada angka 1, berarti menandakan segitiga dengan persamaan atau perbandingan di nomor 1 dengan A, B, C-nya A 3, B 4, C 5. Nah, ini bisa teman-teman pilih secara random atau secara otomatis oleh teman-teman. Nah, bisa ngeklik di samping angka 1 setelah saya ulangi. Nah, setelah ngeklik angka 1 di sini nanti ada tanda panah atau button tanda panah. Ini bisa teman-teman klik. Nah, ini bisa teman-teman pilih mau 2 atau mau lainnya sampai yang 5.000 tadi bisa. Contoh di sini saya masukkan yang 5.000. Akan sedikit ngeloading. Nah, di sini akan muncul A-nya ini 313, B-nya 48.984 dan Y-nya itu 48.985, dan gambar segitiganya kurang jelas karena ini dalam yang lebih kecil. Di saat ini lebih besar maka akan lebih jelas. Atau bisa juga teman-teman ngatur yang 5.000 ini tadi menjadi 1. Jika memang tidak mau, bisa kalau di sini cukup susah atau apa, nah bisa teman-teman langsung geser. Di sini ada arah. Nah, kan kembali lagi. Jadi untuk mengatur segitiga ini, memilih ini tadi nomor-nomor segitiga siku-sikunya atau sudut siku-sikunya akan terproyeksikan seperti apa. Nah, itu kurang lebih bisa menggunakan 2 cara itu, dengan ini ataupun dengan yang ini. Oke, mungkin itu video pembelajaran ilmu pertahanan sesi keempat ini. Saya Nadia Susilo mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu di sesi-sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.